Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kurang lebih sudah 1,5 tahun kita menghadapi pandemi. Tentu ini PR banget bagi kita semuanya, apalagi bagi kita yang sudah punya ekor ya, yang sudah punya anak seperti itu ya. Sudahlah kita sebagai orang tua harus kerja dari rumah, anak-anak juga belajarnya atau sekolahnya dari rumah, belum lagi ngurusin pekerjaan rumah tangga, ini, itu, dan lain sebagainya. Aduh pusing kadang-kadang ya kalau kita ngeliatin, waduh ini masih berantakan, rumah belum diberesin, kerjaan masih numpuk, deadline. Harus kemudian online meeting ya, video conference dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi tambah PR lagi bagi orang tua yang memiliki anak-anak spesial atau anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Lalu gimana yang harus dilakukan gitu ya sebagai orang tua dengan anak-anak spesial ini, apalagi di masa pandemi. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu lewati pandemi bersama anak spesial. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact mengatur makanan untuk anak autis. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Makanan sumber karbohidrat. Nah, kalau bisa nih pemirsa, ini ya memang PR ya. Sebagai orang tua kita, apalagi kalau anak-anaknya ini spesial atau berkebutuhan khusus, mau nggak mau orang tua harus jeli dan detail banget untuk memilih makanan mana nih yang bagus dan tidak bagus dikonsumsi oleh anak-anak kita. Karena kan memang kalau anak-anak spesial atau berkebutuhan khusus ini biasanya ada yang tidak boleh dan boleh seperti itu. Salah satunya adalah makanan sumber karbohidrat kalau bisa yang tidak mengandung gluten seperti itu ya. Jadi memang ini sangat penting. Jadi sebagai orang tua kita memang harus benar-benar picky banget dalam hal memilih makanan untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus seperti itu. Salah satunya adalah tetap sumber karbohidrat tetap, tapi kalau bisa yang tidak mengandung gluten seperti itu ya. Oke, kita lanjut makanan yang kedua. Makanan sumber protein. Kita tahu lah ya pemirsa, namanya protein ini pasti sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita juga harus tahu nih bahwasanya kalau ngomongin protein, tidak semua protein yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang seperti kita ini juga tidak bisa langsung saja dikonsumsi oleh anak-anak spesial atau anak-anak berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah protein yang mengandung kasein. Nah biasanya nih kalau kita ngomong kasein ini sendiri, kan biasanya kita menemukan ada produk-produk yang ada tulisannya atau labelnya itu dairy free atau lactose free. Dan padahal katanya ini ya, nanti akan kita tanyakan langsung nih, itu di kandungan makanan yang katanya ada label dairy free atau lactose free, ini juga masih mengandung kasein yang katanya tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, kita lanjut makanan yang ketiga. Gunakan minyak nabati selain minyak yang ada sekarang gitu ya. Ini banyak banget. Minyak apa? Minyak kelapa, minyak jagung, minyak biji bunga matahari, minyak kacang tanah, minyak kacang kedelai dan lain sebagainya. Ini yang jauh lebih sehat yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, kita lanjut makanan yang selanjutnya. Makanan yang bervariasi, nah ini juga menjadi sangat penting pemirsa, ya nggak usah ngomong anak-anak gitu ya, yang notabene agak susah banget gitu kalau disuruh makan. Kita aja sebagai orang dewasa, coba bayangin kalau seminggu makanan sama pasti kan bosan gitu. Nah ini juga penting bagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan variasi makanan supaya tidak monoton dan tidak bosan sehingga mereka tetap lahap dalam makan gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah, ini juga banyak dialami oleh kita selama masa pandemi di pemirsa. Junk food. Nah, jangan sampai orang tua mencontohkan karena udah ribet ya kerjaan banyak di rumah, kerjaan di kantor banyak. Akhirnya karena nggak sempat masak dengan excuse, aduh nggak ada waktu. Akhirnya pesen junk food. Lama-lama anak-anak jadi ikutan makan junk food. Nah, kalau bisa dihindari supaya bisa menjaga kesehatan anak. Oke, itu tadi beberapa fun fact mengatur makanan untuk anak autis. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya pemirsa kita sudah membahas nih ya fun fact beberapa makanan untuk anak autis seperti itu. Memang ini menjadi susah-susah gampang gitu ya, apalagi untuk first timer yang belum pernah gitu punya pengalaman memiliki anak
autis atau berkebutuhan khusus memang harus jeli banget nih. Maksudnya nggak sama anak-anak yang lain yang mungkin bisa mengonsumsi berbagai jenis makanan. Tapi khusus untuk anak-anak autis ini memang harus ada hal-hal yang sangat diperhatikan oleh orang tua untuk kesehatan mereka. Nah, untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Linda Artanti SPGK SHMHKes, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Siloam Jambi. Wah, jauh sekali ini dari Jambi. Selamat pagi Dr. Linda, apa kabar? Selamat pagi Pak Raden, kabarnya baik Pak Raden. Bagaimana kabar Raden? Ya, baik juga, terima kasih Dr. Linda. Oke Dok, hari ini kita akan membahas satu hal yang penting ya, apalagi kalau kita ngomong masa pandemi ya Dok ya, dimana kondisinya semua serba mepet, kadang-kadang kita sebagai orang tua udah sibuk WFH, anak-anak yang lain SFH, wah udah sibuk sana sini, akhirnya kita agak lalai dalam memberikan asupan yang baik untuk anak-anak kita, terutama untuk anak-anak spesial, salah satunya ya autis ini sendiri gitu ya. Yang pertama adalah makanan sumber karbohidrat. Nah, kadang-kadang kan saya pernah dengar itu Dok, kalau untuk anak-anak yang entah kayak yang hiperaktif atau lain sebagainya yang mengandung tepung-tepungan gitu kan, ini kan sebagai salah satu sumber karbohidrat juga. Nah, makanan sumber karbohidrat seperti apa yang harus dikonsumsi dan dihindari Dok untuk anak-anak autis, Dr. Linda? Oke, baik Pak Raden. Jadi untuk anak-anak yang autis, berkebutuhan khusus terutama autis, kita yang pertama pemilihan karbohidrat. Karbohidrat hendaknya dipilih satu yang kompleks, dan yang kedua itu yang sebaiknya tidak mengandung gluten. Kenapa tidak mengandung gluten? Karena gluten sendiri itu terkandung di dalam beberapa tanaman serealia. Jadi contohnya itu karbohidrat yang banyak mengandung gluten itu seperti gandum, kemudian tepung terigu, oat, itu sebaiknya dihindari, terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian karbohidrat yang berikutnya yang kita pilih ada kompleks. Jadi akan lebih baik untuk memilih seperti nasi. Untuk karbohidrat simpleks seperti buah, kita tetap harus memilih beberapa buah tertentu. Jadi tidak semua buah kita berikan. Jadi buah yang terlalu manis pun sebaiknya tidak. Karena kadar gula tinggi juga berpengaruh. Jadi untuk karbohidrat kita terkait gluten dengan karbohidrat simpleks itu adalah gulanya yang terlalu tinggi. Kemudian kita bisa menggantinya juga dari karbohidrat itu dengan karbohidrat yang kompleks, seperti contohnya paling gampang itu nasi. Karena kita di Indonesia, kita tinggal di Indonesia, kita bisa mendapatkan nasi dengan mudah. Kemudian kentang, atau bisa juga kita dengan ubi pun bisa, seperti itu. Gitu Pak Raden. Oke ya, berarti memang harus jeli banget ya orang tua ya. Karena spesial, anaknya spesial, maka treatmentnya juga harus spesial. Orang tuanya juga harus spesial banget dalam memilih-milih makanan. Karbohidratnya sumbernya meskipun baik untuk semuanya, tapi tidak berlaku untuk anak-anak autis ya, memang harus benar-benar jeli. Oke Dok, kita lanjut yang kedua. Setelah sumber karbohidrat, ini ke sumber protein. Sumber protein seperti apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak autis ini, Dr. Linda? Oke, kalau terkait protein sendiri ada dua, ada protein hewani dengan protein nabati. Jadi kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, kita sebaiknya protein yang dihindari, yang kita pernah dengar kasein free. Jadi kita batasin yang namanya kasein. Kasein itu sebetulnya apa? Kasein itu adalah protein yang terkandung sekitar 80% di dalam susu hewani. Jadi diingat itu susu hewani. Jadi sebaiknya kalau protein kita bisa bergeser. Proteinnya itu bisa dapatkan dari yang alami, misalnya seperti ikan, kemudian ayam, atau protein lain dari protein nabati pun bisa seperti tahu, tempe, seperti itu. Dan kemudian juga kita kan suka dengar ya Pak ya, jadi ada namanya di produk susu ada dairy free, kemudian ada namanya lactose free. Jadi sebetulnya kalau seperti dairy free, lactose free itu sering juga di dalamnya masih ada kandungan kaseinnya. Karena kasein sendiri memang ada di dalam susu itu sendiri dan juga turunannya, termasuk yogurt, keju. Seperti itu, Pak. Jadi usahakan proteinnya diganti ke protein alami seperti ayam, ikan, daging sapi pun kita bisa, seperti itu, Pak. Oke, ganti dengan yang alami-alami gitu ya Dr. Linda ya, ini lebih menyehatkan gitu ya. Oke, setelah protein kita beralih ke minyak-minyakan nih. Dr. Linda, minyak nabati. Seberapa besar sebenarnya dampak ketika kita convert minyaknya ke minyak nabati kepada anak-anak autis ini Dr. Linda?
Baik, sebetulnya gini, kalau untuk anak autis sendiri kan tetap membutuhkan yang namanya lemak. Lemak ini bisa kita dapatkan juga dari minyak. Minyak ini kita bisa minyak nabati. Jadi minyak itu nabati ada bermacam-macam. Jadi yang sering kita kenal biasanya minyak kelapa sawit. Kita juga bisa pakai, contohnya minyak yang bagus lagi itu minyak kelapa. Minyak kelapa itu yang sering kita kenal virgin coconut oil. Itu adalah benar-benar murni minyak kelapa. Atau kita bisa pakai minyak jagung, kemudian minyak biji matahari, minyak kedelai, itu pun bisa. Jadi tidak harus minyak dari hewani, kita juga bisa dari minyak nabati, seperti itu, Pak. Oke, berarti pilihan yang baik adalah minyak nabati, salah satunya virgin coconut oil ya, VCO yang sering kita dengar karena memang manfaatnya banyak sekali ya, Dokter Linda ya. Oke dok, Betul selanjutnya sekali, Pak. adalah, nah ini juga yang penting nih dok, makanan bervariasi. Kadang-kadang kan orang tuanya mungkin udah males gitu ya, nggak usah ngomong anak-anak dok. Kita aja yang orang tua coba berapa hari menunya sama, pasti bosen kan, nggak nafsu makan. Nah, seberapa penting kita memvariasikan makanan untuk anak-anak autis ini, dok? Baik, jadi untuk variasi makanan, sebetulnya anak-anak autis sendiri memang selalu memiliki ciri khas gerakan repetitif. Jadi dia suka mengulang-ulang perbuatan. Tapi itu tidak berlaku terkait makanan. Jadi orang tua tetap harus memvariasikan makanan. Jadi variasinya bagaimana? Jadi variasinya bukan 1 minggu itu divariasikan hanya 1 minggu, tapi setiap hari pun harus divariasi. Contohnya kan sehari kita makan 3 kali makan besar, 2 kali makan kecil. Nah, 5 kali itu kita harus variasikan. Contohnya misalnya ibunya hanya beli ayam, kita bisa variasikan pagi misalnya ayam goreng, atau siang kemudian sop ayam, malam misalnya bisa dibikin ayam tim atau ayam kukus. Jadi itu namanya bervariasi, rasanya pun berbeda. Jadi karena anak pun bosen. Contohnya seperti kita orang dewasa kalau dikasih makan ayam goreng pagi siang malam pasti kan bosen. Jadi begitupun dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Yang repotnya kalau anak-anak berkebutuhan khusus sudah bosen dengan makanan, nanti mereka malah tidak mau makan. Itu yang akan lebih menyulitkan lagi untuk orang tua. Jadi sebaiknya memang divariasikan itu pagi siang malam, itu variasi perasa dan variasi bentuk, seperti itu, Pak. Nah, itulah tugasnya kita sebagai orang tua ya. Harus punya tanggung jawab untuk merawat anak kita sebaik-baik mungkin. Tidak perlu yang mahal-mahal, yang penting bergizi dan divariasikan seperti itu ya. Dan kalau bisa masak sendiri itu jauh lebih enak dan lebih sehat gitu ya. Oke dok, yang terakhir. Nah ini dok agak susah nih kayaknya di masa pandemi dok. Ayah bundanya WFH dengan deadline, online meeting, video conference, Zoom meeting dan lain sebagainya yang malah bisa lebih dari 9 to 5. Bahkan sampai jam 11-12 malam bisa itu masih Zoom-Zooman gitu ya. Dan akhirnya apa? Aduh nggak sempet gitu ya, mbaknya lagi pulang kampung segala macam gitu. Akhirnya apa? Ya udah online pesan makanan. Akhirnya orang tua makan, anak juga ikutan makan. Nah gimana kan anaknya ini orang tua sebagai role model anak dok. Gimana ini dengan junk food ini sendiri dok? Nah, kalau untuk junk food sendiri, sebetulnya junk food sendiri itu umumnya makanan dengan junk food itu kandungan natriumnya tuh tinggi. Natrium itu sodium, jadi terkait dengan garam. Karena namanya orang jualan biasanya kan jarang ya kalau nggak dikasih garam. Yang kedua, junk food itu sendiri biasanya ada kandungan tepung-tepungan. Tadi kan yang pertama kita bilang, kalau terkait karbohidrat untuk anak-anak berkebutuhan khusus terutama autis, itu tidak boleh, sebaiknya tidak mengandung gluten atau tepung-tepungan. Jadi kalau untuk junk food, sebaiknya dikurangin. Kalau sesekali misalnya pingin tetap boleh, tapi jangan rutin. Jadi sesekali saja. Akan lebih baik kalau makannya diganti alami. Kemudian juga diajarkan mulai makan sayur. Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu terjadi yang namanya peningkatan permeabilitas usus. Jadi pencernaannya itu yang kita sering dengar leaky gut. Jadi sebaiknya kita mulai latih makanan alami, kemudian juga kita ajarkan untuk terkait serat. Serat itu terutama dari sayur. Jadi anak-anak ini pencernaannya akan bertahap akan mengalami perbaikan. Seperti itu, Pak. Oke, jadi mulai dibiasakan gitu ya bertahap untuk mengenalkan buah dan sayur sebagai makanan yang sehat untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak spesial, anak-anak autis ini ya. Baik, terima kasih Dokter Linda Artanti SPGK SHMHK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Siloam Jambi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini dok. Semoga kita sehat terus dan bagi para orang tua yang memiliki anak-anak spesial ini juga tetap semangat dan tetap sehat selalu. Terima kasih Dokter Linda, selamat pagi. Tuhan berkati, selamat pagi. Selamat pagi, baik pemirsa.
pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Topik kita hari ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena ini pasti dihadapi oleh semua orang tua yang sudah punya anak pastinya ya. Apalagi untuk mereka yang memiliki anak-anak dengan special need atau berkebutuhan khusus gitu ya, anak-anak spesial. Ini menjadi challenge dan juga berkah juga dari Tuhan yang dititipkan ke kita. Kita harus cari tahu gimana caranya untuk membuat mereka tetap feel comfort selama masa pandemi ini. Kita orang tua sudah banyak stresornya, anak-anak jangan sampai terpapar stresor yang kita miliki gara-gara work pressure yang kita kerjakan di rumah seperti itu ya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, aduh gimana nih aku punya anak-anak special need, apa yang harus aku lakukan? Nah, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Nah, untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Wagiarini Widya Mardani SPD, ortopedagog dari Smart Mind Center Consulting. Kita langsung sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Miss Gia, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Raden. Apa kabar? Sehat Mas Raden? Alhamdulillah, sesehat senyumnya Miss Gia pagi hari ini. Miss Gia, ini kan PR bagi banyak orang tua nih yang sudah punya anak pastinya. Apalagi untuk mereka dengan anak-anak special need seperti itu. Ini kan challenge banget ya. Jangan sampai beban selama pandemi ini akhirnya menular ke anak, anak jadi ikutan stres, kan nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar bijak banget nih sebagai orang tua. Tapi kalau ngomongin tentang anak-anak special need, apalagi mereka harus standby di rumah gitu ya untuk belajar dan lain sebagainya. Apa yang biasanya yang paling sulit kalau kita ngomongin anak harus standby di rumah untuk belajar dan lain sebagainya ini, Miss? Sebenarnya itu yang paling sulit itu mengkondisikan anak ya. Karena kan mungkin rutinitas yang terbiasa mereka jalani di luar, akhirnya harus berpindah rutinitasnya di rumah. Jadi pengondisian anak itu yang paling sulit. Jadi kan anak kan moodnya, karena anak-anak berkebutuhan khusus moodnya tuh moody, naik turun ya kan. Kayak roller coaster ya. Jadi kita yang harus menyeimbangkannya itu yang sulit memang. Mengondisikan anak untuk siap untuk belajar. Itu yang sangat-sangat sulit. Mengkondisikan anak mau dan nyaman belajar seperti itu ya. Nah, oke, ini kan menjadi satu tantangan juga buat orang tua. Nah, gimana sih Miss Gia caranya supaya anak-anak ini di masa pandemi gitu ya, ini mereka tetap bisa berinteraksi gitu ya, seperti biasanya dan tetap menjalankan tugasnya sebagai makhluk sosial seperti itu? Sebenarnya banyak cara juga yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kan interaksi itu tidak hanya harus di lingkungan sosial. Apalagi kan sekarang lingkungan sosialnya karena ada pandemi ini jadi terhalang ya. Jadi sebagai orang tua memang peran orang tua itu penting. Jadi untuk anak-anak bisa tetap berinteraksi, saya berharap memang di rumah orang tua juga membuat namanya bermain peran. Bermain peran bersama anak di rumah. Seperti contoh, mungkin kita bisa bermain peran untuk main jual beli bersama anak. Di situ terjadi interaksi, membiasakan anak berinteraksi untuk membeli barang. Bisa berganti peran lagi, anaknya menjadi penjual, anak menjual barang. Di situ juga ada namanya pembelajaran. Pembelajarannya mengenal uang, bagaimana anak dapat mengetahui uang itu, nilai uang ini dipakai untuk membeli barang apa. Itulah peran orang tua memang di sini dibutuhkan ya, karena bermain peran itu bisa meningkatkan kreativitas juga, terus bisa melatih anak untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam lingkungannya, terus juga bisa melatih anak untuk meningkatkan kemampuan sosial, terutama untuk bisa berempati dengan orang lain dan bisa memberikan pandangan positif pada lingkungan anak tersebut. Jadi memang sebenarnya bisa diganti dengan bermain peran di rumah. Oke, berganti peran di rumah gitu ya Miss Gia ya.
Oke, bermain peran. Betul. Nah, tapi kan ini anak-anak ada berbagai macam. Salah satunya adalah anak-anak dengan special needs seperti itu atau berkebutuhan khusus. Nah, kalau kita berbicara tentang anak-anak berkebutuhan khusus, sebenarnya ada tipikal yang apa ya paling membedakan antara anak-anak special needs dengan anak-anak pada umumnya gitu nggak sih, Miss Gia? Membedakan sih mungkin ya terlihat ya, membedakan paling karena memang tipikal anak berkebutuhan khusus ini pemerintah dan bahkan sudah kita bagi menjadi beberapa. Saya 11 kategori ya. Ada yang gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan hambatan akademis, lalu ada autis, ada lamban belajar, ada ADHD sendiri, ada gifted and talented, kelainan majemuk itu yang jadi mereka punya double kekhususan. Terus ada gangguan fisik dan motorik, emosi, perilaku, lalu satu lagi ADHD dan ADD juga jadi satu. Jadi masing-masing itu kan punya karakteristik. Jadi kalau dikatakan ada nggak tipikalnya yang membedakan secara langsung pasti ada ya, apalagi yang secara fisik terlihat. Terus untuk anak autis juga pasti terlihat sekali kalau anak-anak ini memang ada karena gangguan konsentrasi. Jadi dia kalau misalnya bicara sama kita, eye contact-nya tidak searah lah sama kita. Jadi kita bicara, dia ke sana, dia kemari gitu. Jadi memang kalau dikatakan karena tipikalnya memang banyak, penanganannya juga banyak. Jadi kita memang harus melakukan sesuatu sesuai dengan tipikalnya dan sesuai dengan karakteristik anak. Jadi kita harus sesuaikan, makanya itu dinamakan, kalau kami, di bidang kami namanya ada IEP ya, kalau bahasa Indonesianya program pembelajaran individual. Nah di situ disesuaikan dengan anak ini bisa apa yang dia butuhkan, apa yang memang harus dia dapatkan, apa yang mau dikembangkan, apa yang memang harus kita harus turunkan. Ibaratnya kalau hyper berarti kita harus agak membuat dia lebih slow, lebih tenang. Kalau dia memang hipoaktif, jadi kita harus dia akan lebih bersemangat lagi. Itu sih sebenarnya Mas Radian memang. Oke, berarti emang tipikalnya seperti itu kalau kita ngomongin anak-anak dengan special needs-nya. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau akhirnya ada orang tua yang memiliki 2 atau lebih anak, seperti di mana salah satunya anak-anak special need. Nah, orang tua kadang-kadang bingung nih, karena nggak mau ribet, atau mungkin nggak tahu juga caranya, akhirnya cara mendidiknya disamakan aja sama anaknya yang lainnya seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah cara mendidik anak-anak dengan special need ini harus dibedakan atau disamakan saja dengan anak-anak yang lainnya ini, Miss Gia? Oh, kalau saya sebenarnya lebih setuju disamakan. Karena gini, tidak ada bedanya cara mendidiknya, hanya lebih diperjelas. Jadi anak special need ini mungkin lebih kita harus membutuhkan sesuatu yang jelas dan konkret. Jadi biar dia paham apa maksud kita dan biar dia paham, seperti contoh, kalau kita mau bilang, nak taruh uang ini di atas meja. Udah, kita hanya, kalau anak-anak yang pada umumnya dia taruh uang ini di atas meja. Tapi kalau kita anak-anak special need mungkin kita perlu lebih jelas, lebih konkret. Nah, ini uang mama, dengan eye contact ya. Kalau anak ini dengan gangguan konsentrasi, uang ini taruh di atas meja. Mejanya kita sambil tunjuk dengan jelas, dengan konkret. Mejanya meja warnanya bisa disebutkan, terus bentuk mejanya bisa disebutkan, seperti itu. Jadi memang tidak ada bedanya cara mendidiknya, hanya lebih jelas dan lebih konkret untuk anak-anak lebih paham. Gitu. Hanya sih seperti itu, Mas Radian. Jadi sebenarnya sama saja ya mendidik anak, cuman memang karena spesial bukan berarti mereka kesulitannya benar-benar yang tidak bisa A, tidak bisa B. Kadang orang tua memang harus lebih mengenal anaknya. Dengan membedakan itu berarti kan kita hampir mendiskriminasi bahwa anak ini tidak bisa, bukan seperti itu. Hanya kita bisa lebih memilih penggunaan kata-kata atau bahasa yang lebih tepat. Gitu. Sama caranya, hanya penggunaan bahasa lebih tepat, lebih konkret, dan lebih jelas. Oke, sama cuman mungkin treatmentnya untuk penggunaan bahasa dan lain sebagainya harus disesuaikan seperti itu. Tapi kan mau tidak mau di luaran sana para orang tua juga
pasti akan mengalami sejumlah kendala ya Miss Gia ya ketika mereka harus mendidik atau merawat anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah sebenarnya kendala apa aja sih Miss Gia yang biasanya dicurhatin nih sama orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus? Kendalanya di apakah di pola pembelajaran kah atau pola dalam interaksi sehari-hari kah atau seperti apa itu Miss Gia? Biasanya sih pembiasaan ya. Jadi biasanya karena nggak biasa belajar pakai laptop, Zoom, kan sekarang kan virtual jadi Zoom ya di rumah ya. Jadi nggak bisa duduk tenang, kesana kemari gurunya ngomong, anaknya bisa kesana sama dia. Ntar alasan pipis bisa dalam satu mata pelajaran dia bisa pipis 10 kali, karena pengennya keluar karena nggak tenang. Beberapa anak yang hiperaktif memang seperti itu. Jadi rasa ingin bergeraknya memang sulit sekali dikendalikan kan memang. Jadi saran saya kalau memang misalnya anak memang mengalami masalah seperti ini, kita harus bicara aturan. Kan jam sekolah itu biasanya sekolah kalau Zoom sekarang itu sudah memberikan jam atau waktu atau jadwal jam segini. Dan anak ini kan berpola, anak-anak special needs biasanya berpola. Kalau dia sulit dikatakan dengan kata-kata, kita dengan tulisan. Kita bikin jadwal, hari ini kamu boleh ke toilet jam segini, break jam pertama, break jam kedua, break jam ketiga. Nanti kalau kamu bagus, nanti mami kasih bintang, nanti kasih reward, kasih mami bintang. Nanti kalau misalnya bintangnya sudah penuh, nanti mami bisa beliin kamu hadiah gitu. Kita bikin kesepakatan sama anak. Mereka special needs bukan berarti mereka tidak bisa diajak bicara. Tidak bisa diajak berkomunikasi, berdiskusi apa yang mereka mau. Memang di sini peran orang tua sangat penting bagi anak-anak, di mana orang tua harus tahu. Karena yang tahu anak kita hanya kita orang tua. Yang mengenal anak kita hanya kita orang tua. Jadi memang dengan treatment yang memang nanti mungkin kalau tantrum ya, kendalanya mungkin tantrum atau bagaimana ya bisa dibicarakan dengan terapis atau guru atau psikolognya yang memang menangani anaknya. Nanti bagaimana cara penanganannya segala macam, atau butuh psikolog atau terapisnya mesti video call atau Zoom juga di situ atau bagaimana, ya tidak masalah. Tetapi memang untuk anak-anak yang pada kondisinya memang masih bisa diberikan kependidikan, biasanya bisa kita ajak bicara. Tapi untuk anak-anak yang memang pada dasarnya ada hambatan masalah pendidikan, itu kita bisa dengan menggunakan pendampingan. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi belajar mungkin dengan ada pendampingan di sampingnya. Nah, jadi anak itu bisa tetap terarah dan tujuan pendidikan tercapai. Begitu Mas Aden. Salah satu yang menarik tadi disebutkan oleh Miss Gia adalah kalau anak tantrum gimana gitu ya. Karena mungkin udah terlalu capek, udah bosen di rumah terus gitu ya, belajarnya daring. Nah nanti setelah break aku mau tanya nih Miss Gia, gimana untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang harus belajar secara daring. Dan kalau akhirnya tadi yang disebut sama Miss Gia, kalau mengalami tantrum harus gimana nih? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya setelah break ya Miss Gia ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita yang sangat menarik ini ya. Ini tantangan, challenge bagi para orang tua dengan anak-anak special need. Gimana nih bisa melewati pandemi dengan baik dan bijak gitu ya bersama dengan anak-anak kita yang tersayang, anak-anak special need. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahat.tv. Masih bersama dengan Miss Wagiari ini Widya Mardani SPD, ortopedagog dari Smart Mind Center Consulting. Kita lanjut lagi. Miss Gia, tadi kan sebelum break aku sempat mau tanya tuh, juga udah sempat disenggol gitu ya sama Miss Gia tentang anak tantrum. Ya, pertanyaannya gini Miss Gia, kalau anak harus belajar daring, nggak usah ngomong anak special need, kita aja orang tua mungkin udah fed up ya, gitu ya, udah aduh, udah gimana gitu, 1,5 tahun gitu ya. Nah, untuk anak-anak special need sendiri nih,
yang kalau harus menghadapi belajar secara daring, ini gimana? Maksudnya apa yang bisa mereka rasakan selama hampir mungkin 1,5 tahun ini? Dan kalau akhirnya mereka ngerasa bosen gitu ya, sama tadi seperti Miss Gia sebutkan, udah mulai tantrum, aduh itu bingung lagi tuh orang tua. Gimana tuh Miss Gia? Oke, sebenarnya gini, tantrum itu kan terjadi kalau ada sesuatu yang tidak pas sama mereka. Jadi mungkin kegiatan yang memang harusnya yang A, jadi tiba-tiba aku berubah jadi B gitu. Jadi dan untuk mengubah itu memang butuh penyesuaian. Penyesuaian mungkin untuk anak pada umumnya itu terjadi mungkin kalau menyesuaikan belajar daring 1 sampai 2-3 hari sudah bisa. Tapi untuk anak-anak special need itu butuh waktu, kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Tergantung dengan di sini tergantung dengan bagaimana mereka menerima dan menghadapi itu dan bagaimana tingkat atau karakter tipikal kekhususannya ya. Semua tergantung karakteristiknya mereka. Jadi dengan cepat pola yang memang berubah, kita harus terus membiasakan. Jadi orang tua jangan menyerah. Dia marah ya sudah. Kalau anak tantrum kita lebih membiarkan sampai dia lelah. Kalau dia sudah lelah, pasti ntar dia akan kembali. Saat dia kembali sudah baik, sesudah dari tantrumnya kita kasih pemahaman. Dia marah lagi, jangan menyerah lagi. Karena pembiasaanlah yang bisa mengubah anak-anak. Bukan anak spesial need aja, kita pun juga seperti itu ya Mas Raden ya. Betul. Bisa karena terbiasa, benar. Jadi memang jangan pernah menyerah. Nangis kalau orang tua tidak tahan, beli bebek pergi. Nanti orang tua sudah oke lagi untuk menghadapi anak, kembali lagi. Keluarkan semua emosinya ya di tempat lain dulu. Nangis boleh nangis ya. Iya benar. Nangis, pusing itu dengar anaknya nangis. Masuk kamar, kunci dulu, orang tua rileks, buka kamar lagi, silakan datangi anaknya, beri lagi pemahaman, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Itu. Jadi tidak ada. Harus benar-benar merawatnya dari hati ya. Iya, Oke. Nah terkait dengan pembelajarannya sendiri, Miss Gia sebenarnya kalau tadi kan di awal kita sempat membahas bagaimana cara men-treat atau merawat anak-anak tidak ada yang beda, sama aja gitu ya. Mungkin ada pilihan kata atau treatment yang sedikit spesial untuk mereka seperti itu. Tapi kalau ngomong tentang belajar sendiri, perlu metode khusus nggak sih selama masa pandemi ini? Dan maksudnya keluarganya perlu menyesuaikan pembelajaran yang pas gitu nggak sih? Atau yang sesuai untuk anak-anak ini? Kalau untuk metode khusus sebenarnya mungkin ada. Jadi memang kalau sebelum memulai pembelajaran atau sebelum kita memberikan pembelajaran pada anak spesial need kan kita memang harus ada asesmen ya, Mas Raden ya. Nanti dari asesmen itu hasilnya akan ketahuan tipikal anaknya, seperti Mas Raden bilang, apa kelemahan, kekurangan dan apa yang bakal harus kita lebih tajamkan lagi, mau itu akademisnya atau keterampilannya. Setelah mendapat asesmen, berhasil asesmen keluar, baru kita akan bisa menemukan metode pembelajaran yang pas. Nah, biasa metode pembelajaran ini memang setiap anak beda-beda. Nanti bakal dirancang dari program pembelajaran individual, dan nanti biasanya kalau anak-anak ini sekolah di sekolah-sekolah inklusi, itu nanti mereka ada namanya guru pendamping mereka yang khusus untuk memberikan pembelajaran di dalam bentuk sesuai dengan asesmen itu. Dan kalau anak ini memang sudah memang di sekolah khusus atau sekolah luar biasa, guru-guru mereka sudah bisa melakukannya secara mandiri untuk mengasesmen anak. Jadi memang metode pun yang dibicarakan tiap anak berbeda sesuai dengan hasil asesmen yang didapat. Seperti itu. Kalau memang saya pribadi lebih setuju memang anak-anak ini tidak perlu harus ada metode yang memang secara kompleks dibedakan pada anak pada umumnya. Saya lebih setuju seperti itu karena menurut saya pembelajaran itu dan metode apapun harus sebenarnya pada dasarnya sama ya. Seperti yang sudah saya bilang dari awal bahwa mungkin untuk menjelaskan 1 tambah 1 mungkin sama dengan 2. Kalau untuk anak spesial need kita bisa pakai card. Metode card itu sudah penting karena visual itu penting loh buat mereka. Visual yang menarik perhatian mereka, itu sangat oke dan mungkin beberapa metode ya sebenarnya anak normal pun anak pada umumnya juga bisa sangat tertarik sama yang
tertarik yang berwarna-warni ya. Jadi metode khusus saya rasa tidak ada, hanya saja untuk memberikan pembelajaran atau memberikan pendidikan kepada anak perlu kita lakukan asesmen sebelum menentukannya. Itu, Mas Raden. Oke ya, memang perlu assessment. Orang tua juga harus pandai-pandai mengulik anaknya. Oke, Miss Gia, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati. Aku bacakan ya, Miss ya. Dari @atik, Ibu Atik ya ini ya. Anak saya berusia 8 tahun dan tuli. Jadi belajar bahasa isyarat. Sejak pandemi jadi belajar online terus. Saya juga kesulitan mengajari bahasa isyarat dan bagaimana ya menjelaskan dengan benar kalau keadaan sekarang sedang bahaya. Apa yang saya harus lakukan supaya ia tidak murung dan mau belajar. Ini kayaknya mirip-mirip dengan yang tantrum tadi ya, Miss ya, di mana ini orang tua agak sulit untuk menjelasin ke anak nih. Gimana nih, Miss Gia? Oke. Ini kan berarti anaknya memiliki gangguan pendengaran. Nah, berarti kalau gangguan pendengaran kita hanya bisa mengoptimalkan dengan tulisan, gambar, atau contoh. Ya, karena anak dengan gangguan pendengaran mungkin memang bagi orang tua sulit juga kalau ikut-ikutan belajar pakai bahasa isyarat. Karena bahasa isyarat kan cukup banyak ya, cukup kompleks ya. Jadi memang dengan tulisan. Salah satu yang memang harus kita lakukan adalah menjelaskan secara tulisan, secara contoh, memberikan slide-slide gambar. Sebenarnya kreatif memang harus diutamakan di sini. Jadi memang tidak hanya terapis, guru, saya selalu orang tua juga penting. Jadi kita bisa membuat slide gambar menjelaskan apa yang terjadi saat ini tentang yang COVID lah, tentang pandemi, semua orang pakai mask, segala macam. Jadi memang dengan gambar. Karena kebetulan anak Ibu Ati ini memiliki gangguan pendengaran. Jadi mereka bisa mengoptimalkan secara visual. Gitu. Oke, secara visual ya. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ati. Terima kasih sudah menghubungi kami dan salam untuk anak tercintanya. Sehat-sehat selalu di rumah. Terima kasih. Oke, Miss Gia, kita lanjut lagi. Nah, ini kan mungkin ini pengalaman juga dari DM barusan ya, Ibu Ati gitu, yang dirasakan oleh para orang tua dengan special needs children gitu. Nah, kan mau nggak mau biasanya ya untuk mereka yang punya pekerjaan rutinitas di luar rumah biasanya menitipkan anak ke daycare seperti itu ya, atau ke sekolah deh seperti itu. Nah sekarang kan mau nggak mau harus menemani 24 jam karena nggak bisa kemana-mana juga. Yang akhirnya gitu ya, mereka menjadi orang tua ini menjadi terapis dadakan tanpa bekal ilmu ya, orang tua. Ya nggak ada pendidikan gitu ya, akhirnya mereka mau nggak mau harus menjadi terapis dadakan, sama halnya dengan orang tua pada umumnya yang menjadi guru dadakan deh gitu ya. Nah sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin dengan rasa stres, udah stres pekerjaan rumah tangga, stres harus menjadi terapis juga gitu ya. Apa sih yang harus disiapkan atau diperhatikan oleh orang tua untuk menjadi terapis dadakan ini untuk anak-anak special need-nya nih, Miss Gia? Oke, gini, kalau saya sebelum saya selalu sarankan ke orang tua, kalau memang kalau terapi atau sekolah bawakan note ini penting banget. Selesai terapi atau kita terapi itu saya harus membuat note. Nah, note ini berfungsi akhirnya buat saat pandemi ini orang tua bisa mengulang kembali apa yang setelah saya terapi anaknya, saya tulis note. Nah, sekarang kan dari buku note yang sudah saya tulis, orang tua bisa mengulang semuanya. Jadi sebenarnya itu sudah cukup membantu apa yang memang bisa orang tua lakukan. Walaupun tidak sempurna, setidaknya masih bisa membantu. Tetapi kalau sudah terlanjur tidak ada note, akhirnya memang sebelum melakukan pembelajaran atau melakukan tindakan treatment kepada anak yang karena tadinya sibuk kerja, sekarang tiba-tiba terkaget-kaget ngurusin anak, ya mau tidak mau berkomunikasi dulu sama terapisnya, psikolognya, atau gurunya, bagaimana dan apa, kalau perlu minta salinan program pembelajaran individual yang bisa dilakukan di rumah. Nah, nanti di situ bisa jadi acuan orang tua untuk apa yang harus dilakukan. Nah, kalau seandainya juga tidak ada program pembelajaran individual yang dimiliki dan tidak diberikan, nah orang tua bisa bikin sendiri. Kan sekarang sudah banyak googling tuh. Jadi apa targetnya apa. Terus kalau memang ada pembelajaran yang dari sekolah daring,
dimasukkan di situ. Jadi hari ini belajar apa, targetnya apa, dan bagaimana. Sebenarnya gitu. Karena dengan catatan yang memang kita lakukan untuk anak spesial itu penting. Karena mereka itu berulang-ulang pasti. Karena kan mereka cenderung berulang. Jadi kalau kita bisa, ini terlewat, dia melakukan hal ini, kita bisa mengantisipasi dengan hal ini. Mereka kurangnya seperti ini, berarti kita bisa melakukannya seperti ini. Nah, itu penting sekali, Mas Raden. Note itu penting sekali, walaupun sudah zaman seperti ini gadget, tapi note itu lebih penting dibanding buat saya. Oke, berarti penting sekali itu note-nya ya Miss Gia ya. Oke, Miss Gia, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips-tips yang bisa diaplikasikan oleh para orang tua dengan anak-anak special needs, apa saja yang harus dilakukan supaya ini orang tua nyaman, anak juga nyaman untuk tetap belajar dan juga beraktivitas selama pandemi gitu ya Miss Gia ya, nanti di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sati-tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Miss Wagiarini Widya Mardani SPD, ortopedagog dari Smart Minds Hunter Consulting. Kita langsung kembali lagi ke Miss Gia. Miss Gia, kita akan membahas beberapa tips gitu ya bagi para orang tua untuk merawat anak-anak spesialnya di masa pandemi ini. Yang pertama adalah sesuaikan kebutuhan pendidikan anak. Nah, sebenarnya berarti kan ini apakah indikasi bahwa tidak semua anak special needs di range usia yang sama memiliki kebutuhan pendidikan yang sama atau sebenarnya berbeda nih? Kalau tadi kan kita ngomong metodenya kalau bisa disamakan aja seperti tidak ada beda. Tapi kalau untuk kebutuhan pendidikan sendiri sebenarnya orang tua harus peka gitu nggak sih Miss Gia untuk kemudian tahu apa yang dibutuhkan oleh si anak? Ya, sebenarnya untuk masalah peka ya harus ya, karena bukan spesial needs aja, anak pada umumnya juga kita sebagai orang tua memang harus peka karena memang pasti perbedaan kadang ini, karena anak spesial needs ini memiliki terkadang usia bulannya tidak sesuai dengan usia kognitifnya, jadi kemampuan kognitifnya tidak sesuai, jadi mereka usianya 11 tahun, ternyata kemampuan kognitifnya mereka umur 4 tahun atau 6 tahun, seperti itu. Jadi orang tua memang harus peka. Ya. Dan makanya sekali lagi saya bicara bahwa itulah fungsinya asesmen. Jadi memang pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Asesmen dan adanya program pembelajaran individual atau IEP. Fungsinya yang Oke, sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah mendapatkan pelajaran atau pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya juga tidak kalah penting adalah kita sebagai orang tua ini harus menerima dan memperlakukan anak kita ini selayaknya manusia yang utuh gitu ya. Miss Gia, ya kan kadang-kadang mungkin ada denial dari orang tua yang belum bisa menerima kenyataan. Mungkin mereka juga masih kebingungan harus how to treat anak-anaknya seperti itu. Nah, seberapa penting akhirnya kita bisa menerima dan memperlakukan anak-anaknya sebagai sosok satu manusia yang utuh gitu. Seperti ini, sebenarnya dilema banyak masalah yang terjadi itu sebenarnya tidak di anak ya, di orang tua. Orang tua selalu terlambat untuk menyadari bahwa anak saya membutuhkan sesuatu yang memang lebih. Anak saya menghadapi masalah yang memang harus diatasi dengan tenaga profesional. Kenyataan seperti itu yang memang terlewat dari orang tua dan membuat kami kita semua yang bekerja di dunia ini sedih kadang. Ya ampun, kok udah usia segini baru dibawa ke sini, terlambat banget. Kami sulit untuk mengenalkannya. Jadi memang tips saya buat orang tua adalah ingat identifikasi dini, banyak membaca, kan pastikan setelah mereka lahir itu kan ada rutinitas kontrol ke dokter anak setiap sebulan sekali, mau vaksin lah segala macam kan pasti gitu. Nah itu tetap harus budayakan membaca. Itu telat bicara, anak bisa bicara umur berapa, itu orang tua yang wajib mengidentifikasi dini anaknya. Jadi saat ada masalah cepat ditemukan, cepat ditangani, jadi tidak berkelanjutan. Dan akhirnya tidak merebet kemana-mana, jadi anak-anak juga yang tadinya bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya, jadi tidak terlambat gitu.
Jadi memang peran orang tua di sini, apalagi peran ibu ya, karena mungkin kan ini ayah bekerja ya, ibu yang memang yang melahirkan, yang hal yang itu wajib sekali. Saya sendiri pun punya pengalaman pribadi bahwa anak saya umur 18 bulan itu sempat tidak bicara. Wah, saya agak-agak bagaimana nih? Itu saya sudah akhirnya saya treat anak saya karena jangan sampai di umur 2 tahun tidak keluar suara. Nah, saya treat anak saya benar-benar yang saya identifikasi dini. Akhirnya sekarang sudah goal, sudah oke. Karena masalah dimulai terjadi akibat kurang pekanya oleh orang tua. Gitu. Oke, peka itu menjadi sangat penting ya, jangan sampai terlambat. Identifikasi dini seperti tadi disebutkan oleh Miss Gia. Mantap. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga yang kadang-kadang harus kita lakukan sebagai orang tua, bersyukur atas semua apa-apa anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Anak-anak spesial need berarti kita diberi kepercayaan lebih oleh Tuhan untuk merawat anak-anak spesial ini ya Miss Gia ya. Mas Raden. Iya Mas Raden. Ya bersyukur ya. Tipsnya ya saya menerima dengan lapang dada sulit, tetapi percaya bahwa pasti ada cerita lain di balik ini semua. Pasti ada rencana Tuhan atau Allah dari yang akan diberikan ke kita. Tidak usah pusing, tidak usah bersedih ria bahwa kok kenapa anak saya seperti ini. Yang penting menerima dan percaya sama terapis, psikolog, dan dokter. Gini nih, saya juga gini, bersyukur dengan orang tua kalau datang ke tempat terapis atau ke dokter, kadang kalau maunya buru-buru, ini anak saya kok kok tiba-tiba, masih lama ngomongnya, aduh, saya kembali lagi. Di sini kami ini kan dokter, psikolog, terapis itu kami kan jadi berkesinambungan ya. Kami bukan tukang sulap yang bisa, tring, anak langsung bisa ngomong, tring, anak langsung bisa fokus. Semua butuh cara, butuh waktu karena masing-masing anak masalahnya berbeda, masing-masing anak membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Jadi saya sekarang kan sama orang tua bersyukur dan percaya di tempat Anda percayakan. Ketemu dokter A, tunjukkan dokter A gitu. Seperti itu. Bersyukur dan kita sebagai orang tua harus yakin anak kita mampu melakukan dan menjalani hidupnya. Dan kalau Anda perlu waktu untuk me time, tolong sediakan waktu itu gitu ya. Baik, terima kasih Miss Wagyarini Widya Mardani SPD, ortopedagog dari Smart Mind Center Consulting sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Ini hal yang sangat baik sekali untuk para orang tua. Sehat-sehat terus Miss Gia, salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Raden. Pagi juga, terima kasih Miss Gia. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Marlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.